Jumpa lagi dalam Minutes of Hope. Setiap manusia ketika ditanya apakah mau berbahagia, pasti semuanya menjawab ya. Demikian juga kita. Tidak semua berpikir sudah menerimanya, karena ada perbedaan sudut pandang antara kita manusia dengan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus memahami apa yang Tuhan katakan tentang bahagia bagi kita. Berbahagia menurut firman Tuhan, yang pertama adalah penasehat. Mazmur 1 ayat yang ke-1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Semua keputusan hidup dipengaruhi oleh masukan-masukan yang kita terima, dan sering itu disebut sebagai nasihat. Jika nasihat yang masuk ke dalam hidup kita salah, maka kita akan menderita. Firman Tuhan katakan, jika kita mau berbahagia, kita harus tidak menuruti nasihat sembarang orang, tetapi menuruti nasihat kebenaran firman Tuhan. Seperti tertulis dalam ayat kedua dan 3, bahwa orang yang suka atau menuruti firman Tuhan, maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kedua adalah murah hati. Hal kedua yang firman Tuhan katakan, kita akan berbahagia adalah jika kita murah hati. Mazmur 41 ayat yang kedua, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Murah hati artinya kita tidak menutup mata terhadap kesusahan orang lain, yang seringkali kita sendiri juga membutuhkan. Namun karena kita melakukan karena nasihat firman Tuhan dan mentaatinya, maka Tuhan juga akan membela kita. Dalam Yesaya 58 ayat yang ke-10 ditulis bahwa apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kemurahan hati karena firman Tuhan akan membuat kita mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah memuji-muji Tuhan. Hal yang berikut untuk kita berbahagia adalah jika kita menyukai hadirat Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-5, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau, Selah. Nah, kita akan berbahagia karena ketika kita senantiasa atau suka terus-menerus memuji Tuhan, maka seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7 dan 8, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Karena itu janganlah menjauh dari hadirat Tuhan, angkat roh dan suara kita ke surga. Pujilah Tuhan, janganlah bersungut-sungut karena masalah kita. Yang keempat adalah diajar Tuhan. Hal yang keempat yang dikatakan bahwa kita akan berbahagia mungkin agak sedikit kurang enak didengar. Karena firman Tuhan menulis dalam Mazmur 94 ayat yang ke-12 dan 13, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Nah, jalan dan keputusan kita tidak ada yang sempurna, dan jika kita mau dikoreksi, maka kita akan melihat yang baik. Dikoreksi Tuhan kadang tidak enak, karena diajar sering identik dengan dihajar. Tetapi ingatlah hal ini, kita punya Tuhan yang berkorban bahkan sampai mati di kayu salib untuk kita. Jika Tuhan menghajar kita, maka Tuhan juga akan menyembuhkan dan memulihkan kita sepenuhnya. Bersukacitalah karena dikoreksi Tuhan, karena Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Tetaplah berdoa, percayalah dan berharaplah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.